So, AI bisa nolong untuk apa? Untuk referensi, untuk bisa mulai menggali, untuk bisa mengerti dari firman, untuk bagaimana menulis setiap perkataan, untuk topik-topik. Itu selain itu bisa mendukung apps dan tools. Teknologi di belakang AI sesuatu yang sangat menarik. Ada orang yang tanya, apakah saya bisa pakai doa dari orang lain? Wah, kalau itu dari buku, oke. Banyak. Kalau itu dari Mazmur, Oh ya, saya bisa Daud? mengutip doanya Daud untuk saya doakan. Ada banyak sekali buku-buku doa yang dijual, yang kita juga bisa mengikuti pokok doa itu. Ya, kalau saya ingat, Tuhan adalah gembalaku. Itu Mazmur 23. Dan itu adalah doa. Dan seperti pertanyaan yang muncul tadi waktu di demo, dari seluruh Alkitab, tanya apakah doa-doa dan bisa dapat, tapi gimana kalau bisa seluruh sejarah? Daripada hanya Calvin Ya, atau Luther, tetapi dari Kaya. bapak ke gereja Reformasi. awal. And so prayer resources, seluruh Luar biasa. sejarah, seluruh internet bisa jadi bagian dari doaku. Pakai style liturgi daripada ini. Atau saya mau doa yang sudah pernah ditulis seputar. And so dengan cara itu saya punya akses kepada hanya pustaka sabda 100-200 buku doa, tetapi pustaka seluruh sejarah yang bisa menolong untuk menginformasikan atau menolong untuk membentuk doa yang lebih tepat. Juga untuk mengadministrasi. Jujur kau punya daftar doa, punya waktu, jadwal, orang, itu sangat menolong. Orang tak terlalu mikir tentang administrasi, tetapi saat saya mulai punya rantai doa, saya mulai kumpul untuk kelompok doa, saya mau semua itu bisa. Lebih lagi, termasuk jurnal. ya, Kapan doa saya dijawab? Dan jawaban doa yang kita sharekan atau yang kita ingat itu memberikan iman yang lebih segar di dalam hidup kita. Dan satu masalah kalau saya beli seperti you bilang, ada buku doa yang sudah pernah dicetak. Well, itu biasa umum sekali. Kalau saya mau doa yang lebih spesifik sesuai situasi konteks saya, itu bisa menolong untuk menulis contextual customized prayer. Lebih lagi, saya baru dengar khotbah kemarin. Ternyata saya mikir saya mau mengaplikasikan itu. Saya bisa dengan AI, khotbah itu, transkrip, ringkasan, ini beberapa aplikasi. Sekarang saya mau bikin doa khusus berdasar khotbah dan untuk aplikasinya. Wah, luar biasa. Ini satu yang diajar, yang saya rasa kunci daripada multiplikasi khotbah. Khotbah bisa jadi doa. Khotbah bisa jadi aplikasi. Itu jadi berkat tidak hanya hari lahir mati hari itu yang sama, tetapi untuk waktu berikut itu jadi topik asal daripada doa, pokok doa, dan aplikasi dalam hidupku. Lebih daripada itu, satu lagi untuk slide ini, AI bisa menolong untuk virtual atau digital prayer rooms. Seperti kami di sini. Satu kali per bulan, Rabu, ada kelompok cukup besar daripada seluruh dunia yang kumpul untuk doa di dalam satu ruangan maya berdasar Zoom. Dan itu satu yang jadi berkat kepada bangsa. Lausanne Committee sedang mempersiapkan dan di setiap kelompok divisinya, mereka punya virtual prayer rooms. And AI di belakang itu sangat menolong. Ada pertanyaan tadi? Iya, ini ada komentar dari Ibu Indriani Kurniadi. Thank you, Bu. AI hanya alat. AI tidak menggantikan posisi Allah. Betul sekali, kuncinya adalah hati kita harus yakin bahwa Allah adalah segalanya. Thank you, Ibu Indriani. Seperti dibilang sini, ada bagian AI sangat nolong sampai tulis-menulis, sampai mengerti berapa banyak, tapi ada sisi yang lain yang tidak mungkin bisa di-outsource. Tidak mungkin AI sendiri, tadi seperti Yulia baca dari komentar, mengerti batasan dirinya. Dia nggak Itu bisa. bilang, sorry, saya sebagai AI tidak bisa berdoa. Tapi saya bisa dampingi dengan kata untuk topiknya. Bisa bantu untuk membuatkan kata-kata kalau kita tidak tahu bagaimana harus berarti berdoa. itu adalah AI untuk saya, karena kata saya kacau, dan ini bisa membetulkan.
perkataanku. Oke, satu slide lagi. Secara dasar, AI sangat menolong untuk content generation, termasuk doa-doa, termasuk doa yang spesifik. Saya baru bikin satu curriculum untuk anak-anak. Sekarang saya mau doa yang sederhana, yang berdasar topik untuk setiap 5 minggu itu. AI bisa sangat nolong untuk tulis doa-doa dengan ayat dan firman. Wah, itu bisa bagus. Atau saya baru selesai khotbah dan bikinnya draft dan saya tanya, untuk menutup, saya mau bukan hanya ringkasan, tapi saya mau untuk bikin 2 atau 3 doa. Nah, saya akan usul apa yang muncul tidak dipakai buta, tapi content generation. Ingat, itu hanya assistant. Iya, iya. Dan daripada itu, saya akan bikin ini draft, sekarang 2 atau 3 dan saya bandingkan, dan sekarang dengan ideku yang sekarang tusuk, Di seperti sapi atau kambing. Iya, ada little kayu yang untuk mendorong. ya, dan kalau saya dari AI, saya go, ini yang saya akan mau sampaikan atau ada. Ya, tapi harus diingat juga, bukan berarti membuat kata-kata itu doa harus perfect atau harus sempurna untuk doa itu dijawab. Kita seringkali membuat kata-kata doa dengan baik atau dengan lengkap, dengan jelas, supaya orang lain juga bisa ikut berdoa. Yeah. Kalau tidak, orang lain nggak mudeng, nggak ngerti, apa sih mau berdoa untuk apa gitu. Tetapi kadang kata kita terbatas sehingga AI bisa membantu sehingga orang lain bisa mengerti doa kita apa. Saya sangat mengerti. Tapi kalau Tuhan tidak perlu diterjemahkan. Tuhan sebenarnya tahu hati kita. Betul. Iya. Ya, Jadi karena kalau untuk pribadi, perkataan saya sering kacau. Ya. Untung ada untuk terjemahkan. ya, dan Roh Kudus juga di dalam ayat di Roma dikatakan Roh Kudus menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita kepada Allah, sehingga Allah tahu yang ada di dalam hati kita. Jadi kita punya double ya. Kalau kita untuk pribadi, jelas ada Roh Kudus. Dengan komunal juga ada Roh Kudus. Tapi supaya orang lain yang berdoa bersama kita mengerti, maka kita harus pakai kalimat yang jelas sehingga orang lain mengerti apa yang kita doakan. Ya, dan AI bisa membantu.